Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi NTB, NTB dulu, Kejaksaan Tinggi NTT, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Itu Bapak Kajati, mohon nanti Bapak-Bapak di wilayahnya bisa mengenal wajah-wajahnya. Izin kami lanjutkan. Dan pertama-tama paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin, hidayah dan hinayahnya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rapat Komisi 3 DPR RI periode 2024-29 dengan Jaksa Agung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu izinkan kami mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian Ketua Anggota Komisi 3 DPR RI yang telah terpilih pada pemilihan umum serentak legislatif tahun periode 2024-2029. Besar harapan kami agar kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus terjaga dan menjadi semakin erat. Tidak lupa kami juga hendak menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang telah berkenan dan selalu menjadi mitra pendukung, pengawas, memberi saran dan masukan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas fungsi kejaksaan. Hal ini kami anggap sebagai bentuk perhatian, konsen, dan kepedulian terhadap institusi kejaksaan sebagai pelaksana dari mekanisme check and balance. Semoga dengan dukungan, sinergi, kolaborasi yang telah terjalin selama ini, pihak kejaksaan dapat terus mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum serta mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan program pembangunan nasional. Bapak Ibu pimpinan serta anggota Komisi 3 yang saya hormati, berdasarkan surat undangan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat nomor B136556 tertanggal 4 November 2024. Pada kesempatan ini kami datang untuk memenuhi undangan pimpinan dan para anggota Komisi 3 untuk menyelenggarakan rapat kerja dengan Jaksa Agung serta jajaran. Sehubungan dengan tersebut, izinkan kami untuk memaparkan penjelasan ada empat penjelasan yang menjadi pokok pembahasan yang kami sampaikan baik secara lisan maupun tertulis sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penjelasan pertama, Strategi Rencana Strategis Kejaksaan periode 429. Pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sebagai bentuk penjabaran. Saat ini juga sedang dilakukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan juga rencana kerja pemerintah tahun 2025. Untuk itu Kejaksaan menyusun grand strategi atau garis besar rencana strategis kejaksaan yang berlaku secara 5 tahun ke depan berdasarkan cita Presiden dan Wakil Presiden secara mandat kepada kejaksaan yang disampaikan dalam RPJPN. Grand strategi dan strategis jaksa pada tahun 2024-2029 sebagaimana tertuang dalam keputusan Jaksa Agung nomor 74 tahun 24 tentang rencana strategis teknokratik Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025-2029, yaitu menjadikan kejaksaan sebagai pelopor penegak hukum yang berkeadilan,
humanis, akuntabel, transparan, dan modern. Berdasarkan hal tersebut, maka kejaksaan melakukan pendekatan 5 langkah strategis. Yang pertama adalah memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, serta memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan hak asasi manusia. Yang kedua, memprioritaskan penguatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh. 3. Penyelenggaraan penanganan perkara dan pelayanan publik agar senantiasa prima berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan paralel. 4. Melakukan penguatan tata kelola kejaksaan dalam rangka penegakan hukum dan pelayanan publik. 5. Memberikan aparatur kejaksaan yang menjadi panutan atau role model penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Rencana strategis kejaksaan pada tahun 2025-2029 adalah tujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan humanis, serta meningkatnya keterpaduan penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, berkemanfaatan, dan berlandaskan pada hak asasi manusia. Dalam rangka melaksanakan rencana strategis tersebut, pada tahun 2025, Kejaksaan mendapatkan pagu alokasi anggaran sebanyak 24,27 triliun. Dari jumlah kebutuhan anggaran diusulkan sebesar 26,54 triliun. Berdasarkan pagu alokasi anggaran tersebut, secara garis besar telah dialokasikan untuk program penegakan dan pelayanan hukum sebesar 1,2 triliun dan program dukungan manajemen 23,11 triliun. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail program dan rencana penggunaan anggaran tersebut. Pertama, program penegakan hukum dan pelayanan hukum. Bidang intelijen dengan alokasi anggaran sebesar 176,2 miliar. Bidang tindak pidana umum dengan alokasi anggaran sebesar 324,33 miliar. Bidang tindak pidana khusus dengan alokasi anggaran sebesar 415,72 miliar. Bidang perdata dan tata usaha negara dengan alokasi anggaran sebesar 51,79 miliar. Bidang pidana militer dengan alokasi anggaran sebesar 17,77 miliar. Bidang pemulihan aset, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dengan alokasi sebesar 96,92 miliar. Dua, program dukungan manajemen. Bidang pembinaan pusat dan daerah dengan alokasi anggaran diberikan sebesar 8,288 triliun. Alokasi anggaran tersebut juga telah mengakomodasi anggaran untuk 8 satuan kerja yang baru terbentuk, 2 satker mengalami peningkatan tipologi. Pengadaan sarana dan prasarana pusat dan daerah dengan alokasi anggaran disediakan sebesar 14,669 triliun. Bidang pengawasan pusat dan daerah sebesar 18,6 miliar. Bidang pendidikan dan pelatihan anggaran sebesar 218,78 miliar. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kejaksaan telah menetapkan 9 program prioritas pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut. Dengan total anggaran sebesar 553,9 miliar. Selain itu, di dalam rencana strategis Kejaksaan pada tahun 2025-2029, Kejaksaan telah melaksanakan program prioritas nasional yang dilaksanakan pada masing-masing bidang di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Bidang pembinaan dengan capaian utama yaitu meningkatkan kuantitas SDM, serapan anggaran, kualitas reformasi produksi, optimalisasi kinerja, akuntabilitas, mewujudkan kejaksaan sebagai zona integritas. 2. Bidang intelijen dengan capaian utama yaitu mengamankan pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2024, pengamanan pembangunan strategis, optimalisasi tugas dan kewenangan bidang intelijen penegakan hukum, menggunakan sarana teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bidang tindak pidana umum, capaian utama yaitu program restoratif justice, penuntut umum sebagai mediator penal dan meningkatnya kapasitas jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Bidang tindak pidana khusus
dengan capaian utama yaitu mengoptimalkan penanganan perkara tindak pidana khusus korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana khusus lainnya, meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara, dan penanganan perkara HAM. Bidang perdata dan tata usaha negara dengan capaian utama yaitu menyiapkan posisi kejaksaan, khususnya jaksa pengacara negara, dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam melindungi data pribadi, penguatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, jaksa pengacara negara dalam pemberian jasa layanan hukum bidang datun. Bidang pengawasan dengan capaian utama itu meningkatnya akuntabilitas kejaksaan yang berpatokan pada opini, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meningkatnya integritas aparatur kejaksaan, kapabilitas APIP, pengendalian sistem dalam mewujudkan kejaksaan sebagai zona integritas. Bidang diklat kejaksaan dengan capaian utama itu meningkatnya kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM kejaksaan yang sesuai dengan standar kompetensi, serta meningkatnya penjaminan kualitas diklat kejaksaan melalui tingkat asesor lembaga sertifikat profesi pada badan diklat kejaksaan. Bidang pidana militer dengan capaian utama yaitu optimalisasi penanganan perkara koneksitas serta koordinasi terkait dengan penanganan tindak pidana militer. 9. Badan pemulihan aset dengan capaian utama yaitu optimalisasi tindakan aset recovery melalui pencarian, penemuan, penguasaan aset dalam rangka penegakan hukum guna penyelamatan dan pemulihan aset serta pengelolaan barang rampasan negara melalui penjualan lelang atau lelang eksekusi. Selanjutnya, dalam rangka menyusun perencanaan anggaran yang telah komprehensif dan profesional, Kejaksaan merencanakan untuk menyusun satuan biaya masukan atau SBM, satuan biaya masukan lainnya SBML, satuan kerja keluaran atau SBK, dan standar biaya umum atau SBU yang akan ditetapkan pada semua bidang dan bidang di dalam lingkungan kejaksaan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami sampaikan pada kesempatan ini, kami mohon dukungan Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 apabila pemerintah telah selesai melakukan penyusunan penetapan rencana kerja pemerintah atau RKP, dikarenakan kejaksaan harus kembali menyesuaikan rencana kerja keseharian agar selaras dan RKP tahun 2025. Sehingga untuk pelaksanaannya perlu adanya penyesuaian pagu anggaran guna mendapat mengakomodasi peran kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dimana diamatkan dalam RKP. Bapak Ibu pimpinan serta anggota komisi yang saya hormati, selanjutnya bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kami akan kami jelaskan penggunaan anggaran pada tahun 2024 sebagai berikut. 1. Realisasi anggaran kejaksaan tahun 2024. Capaian realisasi anggaran kejaksaan per tanggal 12 November adalah sebesar 16,3 triliun atau sebesar 86,09%. Dari jumlah pagu anggaran sebesar 19 triliun. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel. Kemudian yang kedua, realisasi PNBP Kejaksaan tahun anggaran 2024. Realisasi penerimaan anggaran bukan pajak Kejaksaan per tanggal 12 November 2024 sebesar 1,8 triliun atau sebesar 100,6,40%. Dari total target sebesar 1,7 triliun. Dengan rincian sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 8. Kemudian penjelasan kedua, penanganan kasus aktual yang menarik perhatian publik. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 3 yang saya hormati, saat ini perkembangan informasi yang kian pesat membuat informasi tidak terkendala sejak dan waktu lagi. Masyarakat memiliki akses yang luas terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh kejaksaan. Terdapat beberapa perkara yang menarik perhatian publik yang ditangani oleh kejaksaan saat ini, baik perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, hingga perdata dan tata usaha negara. 1. Bidang tindak pidana umum. Sejak diundangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan kealiran restoratif
Kejaksaan telah menyelesaikan penuntutan berdasarkan keahlian restoratif sampai dengan November 2024 berjumlah 6.168 perkara. Program RJ atau Restoratif Justice sampai dengan tanggal 14 November 2024 telah terbentuk sebanyak 4.654 rumah RJ di seluruh Indonesia. Sedangkan sebagai bentuk implementasi pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif telah dibentuk 116 balai rehab yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain beberapa perkara yang menarik perhatian publik, 1. Perkara tindak pidana persetubuhan dan pembunuhan terhadap anak korban atas nama Ayu Andriani, umur 13 tahun di Palembang, yang dilakukan oleh 4 orang anak di bawah umur, yaitu IM Jaid, Nail Sam, Agam Septiano 10 tahun, anak Imam Santrio bin Moses itu 13 tahun penuntut umum. Perkara tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan Nia Kurnia di Padang oleh Indra Setiaman. Perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Perkara pemerkosaan dan pembunuhan Pina yang di Cirebon yang dilakukan oleh terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan. Dalam berkas terpisah menjadi 2 berkas, terdakwa 1 Dipai Aditya Wardaman alias Ucil, terdakwa 2 Eko Ramadan dan alias Kopra. Perkara tindak pidana atas nama terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo, guru SD 4 Baito Konawe Selatan, yang saat ini telah dituntut lepas dari segala tuntutan hukum onslah oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Perkara tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka Abu Salam Rasid Panji Gumilang. Perkara investasi bodong robot trading Net 89 dengan terdakwa Andreas Andrianto. Perkara investasi bodong robot trading DNA Pro atas nama tersangka PT DNA Pro Academy. Tindak pidana khusus berikut tahapan dan penanganannya. Tahapan penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi proyek jalur kereta api Basitang Langsa yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,15 triliun. 2. Dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komunitas Timah di PT Timah Tbk yang mengakibatkan kerugian sebesar 300 triliun. Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas yang merugikan keuangan negara sebesar 3,3 triliun. Dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terhadap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya yang melibatkan 6 orang tersangka yang terdiri dari 3 orang hakim, 1 pengacara, 1 mantan pejabat Mahkamah Agung, dan 1 pihak swasta. Dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula dalam Kementerian Perdagangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 400 miliar. Tahap penuntutan. Perkara tindak pidana korupsi pada proyek pekerjaan apartemen perumahan hotel dan penyediaan batu spit yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma tahun 2017 sampai tahun 2018 dengan nilai kerugian 324 miliar dengan 8 orang tersangka. Perkara tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2020 sampai tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian sebesar 8 triliun. Perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan Jalan Tol Cikampek, LPN Ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat, termasuk on-off pada Simpang Susun Cikunir, Karawang Barat, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 510 miliar. Perkara tindak pidana korupsi dan pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022 dilakukan untuk perorangannya, dan perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian
CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam bulan Januari 2022 sampai 2022 dilakukan dalam rangka perkara korporasinya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 6 triliun. Kerugian perekonomian negara sebesar 12 triliun saat ini masih dalam tahapan persidangan. Perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang penjualan emas, butik emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam tahun 2018 yang menimbulkan kerugian sebesar 1,166 triliun. Perkara ini sedang dalam tahap persidangan. Perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besidang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan dengan total kerugian 1,15 triliun. Perkara tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan dengan kerugian 300 triliun. Perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula pada sumber Mutiara Indah Perdana 2020 sampai 2023 dengan kerugian keuangan 24 miliar. Perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komuniti emas tahun 2024 mengakibatkan kerugian negara sebesar 3,3 triliun. Perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu telah menyebabkan kerugian keuangan negara 4,7 triliun dan $7,8 juta. Kerugian perekonomian negara sebanyak 73,9 triliun. Bidang perdata dan tata usaha negara dalam proses periode Januari sampai Oktober 2024, jajaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 24 triliun 375.000 US$ serta emas sebanyak 107,441 kg. Sedangkan pemulihan keuangan negara yang berhasil dicatat yaitu sebesar 2,4 triliun. Adapun perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat yang ditangani oleh bidang perdata dan tata usaha negara antara lain gugatan Lembaga Pengawalan Penegak Hukum Indonesia atau LP3HI dan Yayasan Mega Bintang kepada Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7 dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Gugatan Abrisa Napayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance kepada Kementerian Pertahanan. Gugatan PT Pertamina Gas Negara Tbk pada Grand Power. Pemberian pendapat hukum Otoritas Ibu Kota Nusantara percepatan perorangan tanah di Ibu Kota Negara. Pemberian pendapat hukum BPJS Kesehatan potensi peraturan penggunaan obat untuk kanker dan payudara. Bidang tindak pidana militer. Terdapat beberapa perkara yang menarik perhatian publik yang ditangani oleh jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Pertama, perkara koneksitas. Pengadaan satelit slot 123 Bujur Timur antara Kementerian Pertahanan dan Avanti yang memberikan keuangan negara 453 miliar dan 32 juta US$. Perkara tindak pidana korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat tahun 2019 sampai tahun 2020. Perkara tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan user terminal satelit slot 123 BT dengan Napayo Internasional pada Kementerian Pertahanan. Penjelasan ketiga, tata kelola pembinaan karier, pola penempatan jabatan, demosi, mutasi, promosi, serta rencana kerja pembinaan karier. Bapak Ibu pimpinan serta anggota Komisi 3 yang saya hormati, sehubungan dengan pokok bahasan mengenai mekanisme evaluasi dan rencana kerja terkait tata kelola pembinaan karier, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, mekanisme evaluasi terkait dengan tata kelola pembinaan karier. Saat ini pola pengaturan tata kelola pembinaan karier di Kejaksaan telah diatur dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang manajemen karier pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Manajemen karier pegawai Kejaksaan diselenggarakan berdasarkan sistem merit dengan mengacu pada kekhususan dan keterpaduan karakteristik Kejaksaan. Dalam kaitannya dengan mekanisme evaluasi terkait tata kelola pembinaan karier, Kejaksaan telah menerapkan penilaian dan evaluasi kerja sebagai dasar penimbangan untuk pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan atau penugasan lain terkait dengan tugas
dan fungsi jabatannya. Hasil evaluasi yang telah dilakukan melalui tata kelola pembinaan karier tersebut dilaksanakan dengan memberikan reward and punishment terhadap pegawai yang sesuai dengan hasil evaluasinya, yang dilakukan mulai mutasi, promosi, hingga pemberian hukuman disiplin yang berakibat pada demosi. Dalam pelaksanaan mutasi dan lingkup kejaksaan terdiri dari mutasi nasional yang diselenggarakan oleh Jaksa Agung dan cakupan seluruh wilayah hukum kejaksaan. Mutasi lokal yang diselenggarakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan cakupan sesuai dengan wilayah hukumnya. Mutasi sesuai kebijakan PPK dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pola manajemen karier yang diterapkan dalam mutasi nasional, mutasi lokal, mutasi sesuai dengan kebijakan PPK adalah pola karier horizontal. Selain itu masih ada dua pola karier yang ditetapkan, yaitu promosi dan pola karier vertikal dan pola karier diagonal. Sedangkan terkait dengan pegawai kejaksaan yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat. Terkait dengan hubungan disiplin berat juga dilakukan demosi terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Bahkan kejaksaan juga telah mencopot jabatan yang bersangkutan mulai jabatan eselon 4, eselon 3, dan eselon 2 untuk diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah hingga dilakukan pembebasan jabatan fungsional menjadi jabatan pelaksana. 2. Rencana kerja terkait dengan tata kelola pembinaan karier. Tata kelola pembinaan karier kejaksaan yang didasarkan pada sistem merit saat ini diselenggarakan berdasarkan atas Peraturan Jaksa Manajemen Karier. Optimalisasi dan tata kelola pembinaan karier tersebut ditetapkan dalam kategori 4 atau sangat baik dengan nilai 329. Di samping itu, maksud kami penilaian itu dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Di samping itu, dalam penerapan tata kelola pembinaan karier, Kejaksaan telah meraih 3 penghargaan BKN Award, yaitu peningkatan 1, kategori utama dengan kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Peringkat ketiga non-kementerian tipe B, tipe besar dengan kategori penerapan pemanfaatan data sistem informasi. Ketiga, peringkat ketiga non-kementerian tipe besar dengan kategori pengembangan kompetensi. Untuk mempertahankan serta meningkatnya atas capaian tersebut, saat ini Kejaksaan sedang melakukan pembahasan terkait penyusunan rencana peraturan pemerintah tentang manajemen kepegawaian jaksa atau RPP manajemen jaksa yang merupakan amanat dari pasal 17A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan juga mempersiapkan pembentukan lembaga asesmen center sebagai pelaksana pasal 72 ayat 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 11 2011 tentang manajemen karier yang bertujuan untuk mendapatkan individu yang objektif menilai kebutuhan teknis pegawai dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier serta sebagai instrumen dan dokumen dalam merencanakan pengembangan karier. Penjelasan keempat, pengawasan internal terhadap kejaksaan dan tugas fungsi kejaksaan. Bapak Ibu pimpinan serta anggota komisi yang saya hormati, mekanisme pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan dalam rangka menciptakan institusi kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel, dan berwibawa dilaksanakan oleh bidang pengawasan. Bidang pengawasan melakukan pengawasan terbagi atas pengawasan internal umum dan pengawasan internal khusus. Pengawasan internal umum yaitu berupa penertiban dengan sanksi berupa teguran lisan apabila sifat pelanggaran ringan. Namun jika yang bersangkutan masih tetap melakukan pelanggarannya, maka pejabat pengawas fungsional dapat melakukan pengawasan di belakang meja, inspeksi pimpinan, inspeksi umum, pemantauan, inspeksi khusus, inspeksi kasus. Sedang pengawasan internal khusus yaitu spesifik yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap kode perilaku jaksa serta penerapan sanksi bagi jaksa yang melanggar. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pengawasannya, bidang pengawasan telah menjatuhi hukuman disiplin sebanyak 88 pegawai kejaksaan dengan rincian hukuman disiplin tingkat ringan kepada 18 pegawai, tingkat sedang kepada 37
pegawai dan tingkat berat 33 pegawai. Selanjutnya dalam rangka memberikan jaminan kualitas kejaksaan di era digitalisasi yang semakin pesat, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan memiliki program unggulan yakni pengembangan aplikasi e-Prowas, yaitu sistem online terpadu yang digunakan untuk menerima, mencatat, mengelola, serta tindak lanjut atas laporan pengaduan yang masuk baik pihak internal maupun internal eksternal kejaksaan. Bapak Ibu pimpinan serta anggota yang saya hormati, sebelum mengakhiri penjelasan ini dengan kerendahan hati atas nama pribadi maupun pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 yang telah memberikan perhatian khusus terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Demikianlah penjelasan yang kami sampaikan kepada pimpinan dan para anggota Komisi 3. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya memberikan limpahan berkah rahmatnya kepada kita sekalian dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jaksa Agung. Kita sudah mendengar paparan dan penjelasan dari Bapak Jaksa Agung. Ini saatnya kita pendalaman Pak Jaksa Agung, walaupun tadi ada prolog yang saya sampaikan, nanti mungkin ada penjelasan sedikit, tapi nanti sekalian pendalaman dari kawan-kawan biar sekaligus biar tidak mengulang-ulang Pak Jaksa Agung. Kita mulai dari setiap poksi dulu ya, fraksi ya, biar ini dari nanti kita mulai dari 5 menit atau 7 menit kita bicara nih. 5 menit ya, kita 5 menit ya biar waktunya bisa disesuaikan semua. Ya boleh dari Golkar, Pak Bamsud silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Jaksa Agung dan para pejabat utama Kejaksaan Republik Indonesia yang saya banggakan, para kajati yang hadir dari seluruh Indonesia. Saya senang sekali setiap kali bertemu dengan Pak Jaksa Agung ini, makin hari makin muda saja. Semoga semangat muda beliau juga menular kepada kita dalam ruangan ini. Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang saya hormati, pertama-tama tentu kita semua memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jajaran kejaksaan atas berbagai pengungkapan kasus-kasus besar yang sangat menarik perhatian publik, termasuk OTT, hakim, dan temuan hasil kejahatan yang jumlahnya cukup fantastis, triliunan rupiah yang dikumpulkan mulai dari tahun 2012. Kita semua tentu benar-benar terkejut. Ternyata selama ini penjaga pintu terakhir keadilan masyarakat telah jebol juga. Ya. Kita tidak tahu lagi apakah berbagai keputusan hakim selama ini sudah berdasarkan rasa keadilan masyarakat atau berdasarkan transaksional. Dulu ada Pameo mengatakan, biarpun langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Faktanya hari ini langit tetap utuh, hukum dan rasa keadilan masyarakatnya yang runtuh. Untuk itu sekali lagi saya memberikan apresiasi. Pertanyaannya saya adalah, pada saat kejaksaan menyita tumpukan uang dan emas, apakah benar dalam bundel-bundel uang tersebut ada nama-nama penyetor dan nama hakim serta nama kasusnya? Apakah ada keterlibatan pejabat publik lainnya dalam setor menyetor transaksional rasa keadilan masyarakat ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Presiden kita Pak Prabowo Subianto
telah berkali-kali menegaskan, termasuk juga pada saat Pak Jaksa Agung kemarin digembleng di Lembah Tidar, Malang, dalam bahwa beliau ingin dalam penyelenggaraan pemerintahan beliau bersih dari korupsi dan bebas dari perbuatan tercela. PPATK kemarin mengungkap ada 97.000 anggota TNI Polri, 461 pejabat negara termasuk DPR, 1,5 juta pegawai swasta terlibat judi online. Pertanyaan saya bukan soal judinya. Pertanyaan saya adalah bagaimana keterlibatan kejaksaan terutama dalam kasus suap, karena judi ini ternyata ada unsur suapnya yang melindungi agar kegiatan itu terlindungi terutama di Kementerian Komdigi. Apakah hanya pada level bawah atau sudah menyerempet ke tengah atau ada potensi menyambar ke atas? Itu pertanyaannya. Lalu karena ini melibatkan pejabat negara penegak hukum, apakah di kejaksaan ada pejabat atau pegawai yang terlibat judi online? Kemudian kita juga menarik ketika Menteri Pertanahan yang mengungkapkan bahwa untuk memenuhi 3 juta perumahan rakyat, kita akan pakai, kata beliau, tanah-tanah aset kejaksaan yang disita dari hasil kejahatan untuk membangun 3 juta rumah. Pertanyaan saya adalah apakah kejaksaan telah melakukan analisis terhadap adanya permintaan dari Menteri Perumahan tersebut tentang penggunaan atau pemanfaatan lahan yang telah menjadi aset negara atau disita dari hasil kejahatan. Apakah diperlukan pengaturan pengelolaan barang rampasan tersebut, memerlukan peraturan baru atau undang-undang secara khusus, atau cukup dihibahkan? Ini juga pertanyaan yang sangat mendasar karena ini kan menyangkut nanti apakah diberikan gratis atau dijual dengan harga yang rendah karena menyangkut tentang aset negara. Ini juga masih mempengaruhi merah dan birunya posisi neraca keuangan negara. Kemudian yang terakhir, Pak Jaksa, dalam waktu 1 tahun dari sekarang ini kita akan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru, menggantikan hukum kolonial yang ada selama ini. Kita sepakat bahwa KUHP yang baru ini telah memberikan harapan baru di mana penekanannya nanti tidak lagi pada sanksi pidana berupa pembalasan atau pemenjaraan seperti yang kita kenal dalam sistem kolonial, tetapi lebih mendepankan restoratif justice atau keadilan restoratif yang berintikan pemulihan hak-hak. Pertanyaan saya adalah bagaimana kesiapan kejaksaan dalam menerapkan KUHP ini terutama dalam hal pembuktian pasal-pasal baru dalam KUHP, misalnya delik santet yang saat ini telah masuk dalam KUHP. Demikian pimpinan yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kesabaran kejaksaan mendengarkan beberapa pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bamsud. Kita mulai dari Voksi PDIP. Siapa? Pak Izin Pimpinan Stefano. Oke, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3 yang saya kasihi. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung RI beserta seluruh jajaran yang hadir pada rapat hari ini. Pertama-tama Bapak Jaksa Agung izinkan saya mengucapkan selamat Pak atas diangkatnya kembali Bapak di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo sebagai Jaksa Agung RI lagi. Saya pikir Bapak adalah sosok yang sangat tepat untuk kembali memimpin Korps Adiaksa karena faktanya berdasarkan survei bulan September 2024 dari indikator, Kejaksaan Agung RI menjadi lembaga penegakan hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi. Atas dasar itu kami apresiasi Pak. Dan hal ini tentu tidak bisa tercapai tanpa dukungan dari seluruh jajaran Bapak, para Jam dan Kejati yang
senantiasa mendampingi Bapak dan dikelilingi oleh orang-orang hebat, Pak. Juga saya apresiasi kehadiran dari seluruh Kejati yang hadir pada rapat hari ini. Saya lihat banyak wajah-wajah familiar, orang-orang hebat, Pak. Di sini ada Kejati NTT, ada Kejati Sumsel juga di situ, dan yang lainnya tentunya. Bapak Jaksa Agung, menurut hemat kami, dari yang kami perhatikan, ada dua pendekatan progresif yang Bapak kedepankan selama ini, selama menjabat menjadi Jaksa Agung. Yang pertama adalah Bapak selalu menegaskan kepada jajaran Bapak untuk mengedepankan prinsip restoratif justice, terutama terhadap perkara-perkara yang bersangkutan dengan masyarakat kecil. Mungkin kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang paling banyak melakukan tindakan restoratif justice, dan kami sangat mengapresiasi hal ini, Pak. Bahkan saya usul pimpinan agar kita bisa memberikan julukan atau gelar kepada Bapak Jaksa Agung sebagai Bapak Restoratif Justice Indonesia. Yang kedua, Pak, kami juga sangat mengapresiasi prinsip keberanian dan ketegasan Bapak dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kami apresiasi betul, Pak, upaya Bapak untuk mengembalikan dan menjaga keuangan negara dan menyelamatkan perekonomian negara, Pak. Jika saya rangkum, kepemimpinan Bapak ini menunjukkan dua sisi kemanusiaan dan ketegasan yang bisa diaplikasikan secara proporsional. Saya sangat setuju dalam melakukan penegakan hukum ini, kita harus mengedepankan prinsip keadilan untuk masyarakat yang di bawah dan ketegasan untuk masyarakat yang di atas. Tetapi Pak, izin masukan, kami juga berharap prinsip kepastian juga selalu dikedepankan, Pak. Pertama, saya mau titip soal program swasembada pangan yang dimiliki oleh Bapak Presiden kita, Pak. Kita sama-sama ketahui Bapak Presiden Prabowo punya concern betul terkait swasembada pangan dan hilirisasi pangan ini, Pak. Pesan dari kami agar kejaksaan bisa ikut mengawal dan mendukung kebijakan mulia dari Bapak Presiden kita, Pak, sebab tidak bisa dipungkiri di lapangan pasti akan terjadi banyak trial and error, Pak, sehingga sekali lagi prinsip restoratif justice tersebut agar bisa terus dikedepankan. Jangan sampai kita melakukan pemidanaan dengan pendekatan yang bersifat legalistik saja, Pak. Siapa tahu banyak pelaku di lapangan yang tidak punya niat jahat, tapi hanya karena tidak ketahuan malah dipidana, Pak. Yang kedua terkait Gakumdu Pilkada, Pak. Kita sama-sama ketahui kejaksaan berada di dalam satuan tersebut, Pak, Gakumdu Pilkada. Kami izin titip juga, Pak, agar Bapak terus menghimbau jajaran Bapak memastikan mengawal pilkada ini yang kita sebut pesta rakyat agar menjadi jujur dan adil, Pak. Dan sejauh ini kita lihat, kita monitor, tidak ada isu bahwa Kejaksaan Agung terlibat dalam hal itu. Dan izin lampor pimpinan Pak Jaksa Agung untuk NTT khususnya, tidak ada laporan terkait hal itu sama sekali. Semuanya aman dan tentram, Pak, dan saya harap ini bisa terus dipertahankan sampai 27 November. Yang terakhir, Pak, berhubung saya wakil rakyat dari NTT, saya menyampaikan beberapa aspirasi dari rekan-rekan mitra jaksa di NTT, Pak. NTT ini adalah daerah yang tertinggal, Pak, menduduki posisi ketiga di daftar provinsi termiskin di Indonesia. Sekitar 20% rakyatnya berada di bawah taraf kemiskinan, Pak. Sehingga aspek penegakan hukum yang adil dan tegas itu menjadi aspek yang sangat penting dalam mengawal pembangunan ekonomi, Pak, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum yang sejujur-jujurnya kepada masyarakat kami, Pak. Saya lihat motivasi teman-teman jaksa di NTT ini sangat tinggi, Pak, dan banyak bibit-bibit bagus di sana, Pak. Tetapi masih juga banyak keterbatasan yang mereka alami di sana dari sisi sarana dan prasarana, Pak, yang mungkin Bapak bisa menjadi atensi juga.
Yang pertama dari sisi personil Pak, kita masih sangat kekurangan Pak. Saya dapat info penanganan perkara Pitsus di NTT sangat banyak, tapi kekurangan SDM Pak. Dan juga sebagian besar jaksa yang berdinas di sana itu berasal dari luar pulau, sehingga berdinas di sana hanya sebentar dan harus berpindah ke luar pulau Pak, sehingga banyak penanganan perkara yang tertunda. Terkait hal itu kami juga mohon atensi Bapak untuk memperhatikan dari sisi rekrutmen Pak, untuk NTT ini khususnya diprioritaskan. Ini hidup. Kami hidup. Tes. Tes. Hidup ini. Jalan ini. Oh, sederet itu mati. Ini hidup, di sini hidup. Kalau di sayap kanan hidup. Jangan-jangan sebelah kiri belum bayar pajak. Izin melanjutkan sedikit terkait rekrutmen tadi Pak, untuk daerah tertinggal seperti NTT. Saya harap Bapak bisa memberikan atensi untuk memprioritaskan rekrutmen terhadap putra-putri daerah Pak, karena NTT ini memiliki budaya yang sangat kental Pak, sehingga dalam penanganan kasus-kasus dan pengungkapan kasus-kasus diperlukan jaksa yang benar-benar mengerti terkait kearifan lokal NTT Pak. Lalu dari sisi dukungan prasarana, NTT ini provinsi kepulauan Pak, namun pengadilan tipikornya hanya satu Pak, di Kota Kupang di Pulau Timur Pak, sehingga untuk mobilisasi para jaksa ini diperlukan anggaran yang cukup tinggi Pak, sehingga saya mohon ini juga bisa menjadi atensi Bapak dalam hal penambahan anggaran di sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Stefano. Jadi nanti ini yang mau bertanya bisa sebut praksi dan dapil ya, karena mungkin karena ada kejati kan banyak sudah datang jauh-jauh ini. Selanjutnya kita dari Partai Demokrat. Mau Pak Hinca atau Pak Beni? Pak Beni? Pak? Atau kita muter dulu? Muter dulu ya. Gerindra, silakan Pak Raul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya Muhammad Rahul, Dapil Riau. Izin pimpinan, mungkin langsung saja selamat datang Pak Jaksa Agung beserta jajaran dalam rapat Komisi 3 ini. Yang pertama Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik.
pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas menegakkan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap